Lengkapi Ramadanmu dengan baiknya TGM 99. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat Perang Badar yang dilangsungkan pada tahun kedua Hijriyah, sesaat setelah diwajibkannya syariat saum Ramadan. Bahkan Rasul dan para sahabat waktu itu melaksanakan perang dalam keadaan saum. Kita tahu banyak yang terjadi pada perang Badar, sehingga Imam Al-Bukhari membuat satu kitab dalam Jami' Shahihnya, yaitu kitab Al-Maghazi, kitab peperangan, yang dimana di dalamnya dibahas banyak sekali mengenai apa yang terjadi di Badar, termasuk peristiwa ketika Abu Jahal terbunuh. Ada satu hal yang menarik. Jika sahabat ilmu mengetahui, di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi, ada satu bab yang membahas khusus mengenai terbunuhnya Abu Jahal. Bab Qatli Abi Jahal, terbunuhnya Abu Jahal. Artinya, di dalam peristiwa yang sangat besar, yang monumental, yang terkenal sampai saat ini, ada kisah yang perlu kita perhatikan. Di mana ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat untuk memeriksa apakah Abu Jahal itu masih hidup atau tidak, maka Ibnu Mas'ud pada waktu itu dengan segera memeriksa dan mencari di mana keberadaan Abu Jahal. Dan sahabat ilmu tahu, keadaan Abu Jahal ditemukan oleh Ibnu Mas'ud pada waktu itu dalam keadaan sekarat. Dan ini yang menjadi hal menarik bagi kita kaum muda untuk kemudian memupuk keberanian, memupuk giroh jihad fi sabilillah. Karena di balik wafatnya, tewasnya Abu Jahal laknatullah, ada dua orang pemuda yang sangat pemberani yang kemudian diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian diceritakan pula oleh Abdurrahman bin Auf yang pada waktu itu menjadi teman bicaranya. Abdurrahman bin Auf menuturkan bahwa ketika beliau bersegera bersiap dalam saf peperangan, tiba-tiba ada yang menarik tangannya dari kanan dan kiri. Adalah dua orang remaja, dua orang pemuda yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya ammi, wahai pamanku, ata'arifu Aba Jahlin? Apakah engkau kenal, apakah engkau tahu Abu Jahal itu yang mana?" Padahal sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua orang remaja ini, dua orang pemuda ini adalah orang Madinah, kaum Ansar yang tidak sebelumnya tahu siapa Abu Jahal, bagaimana kemudian sifat Abu Jahal, sikapnya kepada Rasulullah dan umat muslim. Mereka tidak tahu. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, "Na'am, saya tahu bahwa Abu Jahal adalah orangnya seperti ini. Wa mahajatuha, wa mahajatukuma." Kemudian bertanya lagi kepada remaja tersebut, "Kalau saya tahu, mahajatukum, apa keperluanmu menanyakan Abu Jahal?"
Maka remaja tersebut dengan lantang dan berani berkata, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah dikabarkan kepadaku, telah dikabarkan kepada kami bahwa Abu Jahal telah mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini saya akan memenggal kepalanya. Saya yang akan membunuhnya sebelum dia membunuh kami. Masya Allah. Keberanian yang luar biasa dari para sahabat pada waktu itu, yang notabene orang yang bertanya itu adalah remaja, para pemuda, bahkan yang masih belia. Adalah Mu'adz dan Mu'awwidh, yang kemudian dikenal dengan nama Ibnu Afra. Dua anak lelaki Afra yang telah membunuh Abu Jahal, yang menebas kakinya ketika melihat Abu Jahal dengan gagah menunggangi kuda. Dengan berani secepat kilat dua orang tersebut menebas kakinya, kemudian membunuh Abu Jahal pada waktu itu, yang ditemukan kemudian oleh Ibnu Mas'ud ketika dalam keadaan sekarat. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perang ini terjadi pada bulan Ramadan ketika umat muslim, kaum muslim pada waktu itu sedang melaksanakan saum, dan di sana ada dua orang di antara pemuda yang bahkan masih belia, dengan keberanian yang sangat besar karena satu alasan. Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Satu alasan yang membuat dua remaja ini menjadi berani menghadapi siapapun yang ada di depannya. Karena satu alasan, ukhbirtu, kata mereka, dikabarkan kepadaku bahwa dia, Abu Jahal, siapapun itu orangnya, bahkan tidak ia kenal sebelumnya, ya subbu Rasulullah, tapi ketika mencela, menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada penghalang yang bisa menghalangi orang tersebut. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi gerak jihad dan keberanian orang tersebut. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kiranya kita mengambil ibrah dari keberanian dua remaja yang bahkan masih belia menghadapi siapapun, dalam keadaan bagaimanapun, bahkan dalam keadaan saum sekalipun, menghadapi siapapun yang tega, yang berani menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar keberanian yang timbul ketika syariat, ketika simbol agama ada yang menghina. Maka pertanyaannya kemudian, ketika ada orang yang mencoba mendiskreditkan Islam, menyudutkan Islam, menyudutkan ajaran-ajaran syariat-syariat Islam, sudah sampai manakah kita membela? Sudah sampai manakah hati ini tergerak untuk kemudian membela kalimat Allah? Ikhwatul iman, sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan melalui sajian sirah yang tadi disampaikan, ghirah kita, semangat kita dan keberanian kita kemudian muncul dan membesar untuk senantiasa menjaga dan membela agama Allah, dinul Islam al-qayyim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menuntun langkah kita kepada kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin.
Allahu ya'khudzu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.